Praktek rekayasa klasifikasi ekspor crude palm oil atau CPO periode 2022 hingga 2024 diduga menyebabkan kerugian keuangan negara dalam skala besar. Direktur Penyidikan pada Jampitsus Kejagung Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan kerugian negara tersebut timbul akibat penghindaran kewajiban bea keluar dan pungutan sawit serta tidak terpenuhinya kewajiban domestic market obligation yang seharusnya menjadi hak negara. Berdasarkan penghitungan sementara tim penyidik, nilai kerugian keuangan negara dan atau kehilangan penerimaan negara diperkirakan mencapai 10,6 hingga 14,3 triliun rupiah. Sebagian besar kerugian itu disebut terkonsentrasi pada kegiatan ekspor yang dilakukan oleh sejumlah grup perusahaan dalam periode 2022 hingga 2024. Bahwa untuk kerugian keuangan negara dalam perkara ini itu masih dalam proses penghitungan oleh tim auditor. Namun demikian, berdasarkan perhitungan sementara oleh auditor kami, kerugian keuangan negara atau kehilangan penerimaan negara diperkirakan mencapai antara 10 triliun hingga 14 triliun rupiah. Itu baru kerugian keuangan negara dan belum merupakan potensi kerugian perekonomian negara yang sedang dihitung juga. Hingga saat ini, nilai pasti kerugian negara akibat rekayasa klasifikasi ekspor CPO masih dalam proses penghitungan tim auditor. Penghitungan terus dilakukan seiring berjalannya proses penyidikan dan penahanan para tersangka. Viral di media sosial, video yang memperlihatkan anggota Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP merokok di depan ruang menyusui di kawasan alun-alun Kota Malang yang menuai sorotan publik. Menindaklanjuti hal tersebut, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat pun langsung melakukan sidak ke lokasi. Dalam peninjauannya, Wali Kota menegaskan oknum anggota Satpol PP sudah diberikan sanksi tindak pidana ringan atau tipiring akibat merokok di depan ruang laktasi. Menurutnya, alun-alun Kota Malang merupakan ruang publik yang terbuka bagi seluruh warga, termasuk anak-anak, sehingga seluruh pihak wajib mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Yang bersangkutan sudah diberi sanksi, sudah ditipiring, sudah di BAP. Kemudian yang kedua, memang sini ada tempat anak-anak, tapi belum ada tulisan dilarang merokoknya. Jadi memang saya lihat juga banyak warga yang merokok juga di sekitar sini padahal tempat anak-anak. Saya sudah telepon Pak Kadisel H, besok sudah harus dipasang tulisan dilarang merokok pada titik tertentu karena juga banyak anak-anak, termasuk juga di depan ruang laktasi. Sebagai langkah perbaikan, Wali Kota Malang memerintahkan Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan pemasangan papan pelarangan merokok di sejumlah titik serta sosialisasi larangan secara berkelanjutan. Pemkot Malang juga merencanakan penyediaan area khusus merokok di sudut-sudut kawasan alun-alun. Saat ini direncanakan 4 titik area merokok dengan kemungkinan penambahan sesuai kondisi di lapangan. Pemkot Malang berharap kejadian ini menjadi evaluasi bersama agar alun-alun Kota Malang tetap nyaman, aman, dan layak dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan bersama Komisi 13 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke kawasan Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan Cilacap, Jawa Tengah, Selasa pekan ini. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka panitia kerja pemasyarakatan komisi sekaligus untuk meninjau langsung kesiapan Nusa Kambangan sebagai salah satu opsi pembangunan mega prison. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyatakan kesiapan Nusa Kambangan menjadi pertimbangan utama dalam mengusulkan lokasi pembangunan mega prison kepada Presiden. Dibanding pulau alternatif lainnya, Nusa Kambangan dinilai lebih siap karena telah memiliki infrastruktur dasar, serta tata kelola pemasyarakatan yang berjalan sehingga biaya pembangunan akan relatif lebih murah. Tapi kalau dibangun di Nusa Kambangan, tentunya membutuhkan waktu yang relatif singkat dan biaya yang relatif lebih murah dengan kepastian anggaran. Jadi kalau dibangun di pulau mungkin kepastian anggarannya bisa membengkak tergantung dengan situasi cuaca dan lain sebagainya dalam rangka untuk menyiapkan pelabuhan, menggeser logistik, sampai penyiapan fasilitas-fasilitas lainnya. Mega prison itu ini sudah sangat established, sudah sangat mapan. Jadi
kami mendukung untuk kemudian kalau toh ini ditaruh di sini ya kita tidak mulai dari nol. Ya sudah klasterisasinya sudah sangat maju, tata kelolanya udah bagus ya. Mega Prison yang akan dibangun direncanakan memiliki kapasitas sekitar 5.000 tahanan dengan skema pembiayaan multi-years. Hingga kini, Kementerian IMIPAS masih menunggu keputusan final Presiden terkait penetapan lokasi pembangunan.